Bang Eriko, tadi Ya, banyak yang mengatakan memang seperti itu. Faktanya adalah aliran dana-dana yang sekarang ada di pemerintahan yang sudah dialihkan sedemikian rupa APBN perubahan segala macam ya, itu untuk COVID-19 kok nggak mengalir cepat. Itu memang jadi catatan. Susah kita kemudian untuk mengatakan ada apa sebenarnya karena itu faktanya begitu. Dan kemudian ya, masukan seperti presiden harus segera turun ke jalan seperti biasanya. Biasanya kan Pak Jokowi begitu tuh. Tapi sekarang kok malah ya, nggak kelihatan dalam 3 bulan. Itu juga menunjukkan fakta sih. Bagaimana Bang Eriko menjawabnya? ya, begini. Sebenarnya, ya kalau saya tadi apa yang disampaikan Kang Pipin ini udah cocok lah Kang Pipin ini jadi juru bicara pemerintah. Kalau lihat apanya performance-nya memang oke sekali. Sebenarnya Ya, begini, apa ya? Saya yang mengalami di fraksi, nanti boleh ditanya Kiai Maman, boleh di komisi. ya, Kang Pipin mungkin mesti harus lebih sering berkoordinasi dengan fraksi. Karena kami di Komisi 11 yang bersama-sama justru fraksi PKS sangat sangat welcome. Artinya semua sangat mendukung dan bekerja sama dengan baik. Karena kita sadari bersama bahwa situasi ini bukan situasi-situasi yang normal. Sekarang saya ya, tanyakan, di mana negara di dunia, bahkan Australia sendiri ini sekarang mengalami lagi red zone lagi, kan begitu. Nah, apakah dalam pelaksanaan ini terus kemudian yang namanya gebiar uyah itu dilakukan? Contoh ini, bantuan sosial di Jakarta. Anggota DPRD kami aja sampai menerima. Nah, yang menyalurkan siapa? Yang punya data siapa? Dari pemerintah daerah yang dipilih oleh Kang Pipin juga, oleh partainya Kang Pipin. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang kita tidak usah saling menyalahkan. Karena dalam situasi ini, coba bayangkan, apakah dalam hal ini juga Pak Jokowi harus katakan datang ke daerah-daerah dalam situasi COVID seperti ini, kan harus menjaga jarak. Beliau sebagai seorang pemimpin harus memberikan juga contoh yang baik. ya, Tetapi apapun itu di dalam pelaksanaan yang ketidaksempurnaan ini, kami kan bekerja sama, bersama-sama bergotong royong. Bahkan kami di Komisi 11 tidak pernah mengatakan ada yang namanya oposisi atau yang di bagian pemerintah, tidak seperti itu. Karena kenapa? Dalam situasi ini kita harus bekerja bersama. Kenapa? Kalau ini sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bayangkan seperti di Amerika Serikat, negara yang begitu besar, negara yang begitu luar biasa, superpower, bisa mengalami hal seperti itu. Nah, bangsa ini bisa bersama-sama seperti ini, terlepas apapun kekurangannya. Apakah sudah ya, sempurna? Belum. Tetapi, Mas, day by day kita ikutin. Bahkan kita semua tidak mengalami yang namanya libur, yang namanya reses, yang namanya tidak ada. Semua kita bekerja. Tiap hari memantau, mengerjakan hal ini. Kemudian apa? Mengeksekusi. Ini penting sekali. Supaya apa? Supaya masyarakat juga menerima manfaatnya. Tetapi juga, kita juga tidak boleh pungkiri, boleh ditanya sama Kiai Maman, bahwa masalah-masalah juga hukum, kita harus juga tidak. Artinya begini, apakah dengan memberikan bantuan langsung semata-mata penunjukan langsung, kemudian ya sudah bagi saja. Apakah seperti itu? Kan yang menerima juga harus yang memang membutuhkan. Dan kami, Mas, ini melakukan ini dengan BPS. Kan sekarang ini sedang namanya penduduk, sensus penduduk. Kami ya, minta BPS untuk memastikan dengan betul siapa sebenarnya kondisi masyarakat kita yang memang sangat sulit. Kemudian juga dana-dana ini yang sekarang sudah ditaruh di Himbara yang harus sampai nanti kepada masyarakat, UMKM. Nah, itu kan harus tepat. Apakah kemudian dia macet karena memang kesalahannya terus kemudian itu juga harus diselesaikan? ya, Kan mana yang memang kondisi ekonominya berat, mana yang memang dalam kondisi ini stuck, itu yang harus dibantu terlebih dahulu. Nah, ya, ini semua membutuhkan proses. Tapi sekali lagi betul, memang harus cepat, pasti, dan memang yang menerima itu harus benar. ya. Dan caranya juga dengan cara yang Ya. tepat. Nah, Ini kami ini yang merasakan, ini kombinasi ini yang memang agak sulit harus dilakukan betul, menurut saya siapapun. betul. Cepat tapi tepat begitu. Coba bayangkan dalam 3 bulan ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini. Kita melihat, kita harus jujur juga melihat. Nanti ada juga tanggapan. Loh, rapid testnya kan belum sampai sedemikian banyak. Ya, Tapi kalau kita lihat hari demi hari, itu semakin baik. Bahkan kami juga oke. di DPR kemarin dengan isu saja sudah langsung kita lakukan rapid test dan ternyata hasilnya baik. Kenapa? Masyarakat ini sudah semakin disiplin, Mas. Ya, Masyarakat ini sudah semakin paham bahwa dalam situasi begini menjaga kesehatan, menjaga mudah-mudahan. jarak. Nah, ini menjadi jauh lebih baik. Ya, Nah, itu tahan sedikit Bang Eriko. Saya ke Kang Pipin sebentar. Kang Pipin, sebenarnya PKS juga banyak terlibat nih di dalam situasi-situasi rapat dengar pendapat antara pemerintah dengan DPR RI begitu. Dan semuanya berjalan mulus seperti Bang Eriko katakan. Menurut Anda?
Ya sebetulnya kami kan di legislatif, kami bukan di eksekutif. Jadi Ya. sebetulnya yang harus dipahami adalah bahwa cara komunikasi politiknya Pak Jokowi yang kami persoalkan. Tiba-tiba datang, kemudian 3 bulan kemudian beliau menyampaikan keluh kesah, kejengkelan. Bagi kami ini menambah beban masyarakat. Jadi yang harus beliau lakukan adalah ketika beliau melihat bahwa ada persoalan, kemudian ada evaluasi, mau reshuffle, monggo, mangga baik silahkan gitu, lakukan. Tapi jangan berwacana begitu. Masyarakat ini bebannya sudah berat begitu. Banyaknya PHK, harga naik, banyaknya yang meninggal, tim medis mempersoalkan tunjangan kesehatan begitu. Jangan semacam politik cuci tangan begitu. Oke, Jadi saya seakan-akan tahan di tidak sini Kang Pipin. Saya tidak pengen ada Bang Eriko kontribusi menanggapi. kesalahannya beliau. Komunikasinya jangan tunggu-tunggu 3 bulan, lebih cepat, lebih baik. Presiden memang harus menangani ini sendiri, Bang Eriko? Nah, sekarang begini, beliau kan sebenarnya sudah memberikan setiap hari ada yang namanya juru bicara, Ya. ada yang namanya yang menyampaikan hal seperti itulah namanya pola kepemimpinan, manajemen. Apakah semua harus ditangani oleh beliau? Nah, kalau kita melihat kan tadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa beliau mempunyai ciri yang khas. Ya boleh saja ada yang tidak setuju, kan seperti Kang Pipin wajar lah sebagai oposisi tidak setuju. Kalau oposisi setuju aja ya bukan oposisi namanya itu bagian dari keseimbangan. Nah, apa yang disampaikan Presiden ini kan sebenarnya warning. Betul, kalau dia mau mengganti tidak usah disampaikan, langsung saja diganti. Nah justru ini beliau mau menyampaikan ini kondisi yang tidak biasa. Ini yang beliau mau sampaikan message ini mengenai masing-masing menanggapinya. Tentu ada yang positif, tentu ada yang negatif, sah-sah saja. Tapi apa yang kami lihat bahwa beliau dalam bekerja itu menunjukkan kesungguhan yang luar biasa. Dan beliau, kami kan mengikuti. Kenapa? Kadang rapat dengan Kementerian Keuangan menjadi tertunda karena beliau harus melakukan ratas komunikasi. Bagaimana? Apakah dananya sudah sampai misalnya ke Kementerian Sosial? Apakah sudah masuk? Apakah sudah masuk ke Kementerian Kesehatan atau lain-lain? Nah, tetapi dalam mengaplikasikan ini kepada masyarakat, makanya seperti kemarin DPR juga, Ibu Ketua DPR mengundang namanya BPK. Supaya apa? Jangan dalam hal ini juga menyampaikan bantuan ini ada kekhawatiran yang berlebihan dalam situasi ini mengenai soal persoalan hukumnya. Nah, ini kan semua bersama-sama. Artinya dalam seperti ini tidak ada lah yang lebih diuntungkan, tidak ada yang lebih ini. Semua mengalami berat yang sama, semua mengalami masalah yang sama. Tidak ada yang tidak mengalaminya seperti itu. Baik, Bang Eriko. Saya pindah ke Kang Maman. Kang Maman, situasinya sudah seperti ini, kita belum berhenti. COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Apa yang disampaikan Presiden menjadi warning internal kepada pemerintahan, eksternal kita juga melihat pemerintah terus bekerja lepas dari pro dan kontra apakah komunikasi politik Pak Jokowi ini mempublikasikan yang sebenarnya biasanya tertutup kemudian dipublikasikan kepada publik. Saya mau lihat ke depan sedikit sebagai bagian dari akhir dari ngobrol kita pagi hari ini. Kalau Kang Maman melihat hal seperti ini kemudian disikapi seperti apa dan masyarakat harus melihatnya seperti apa? Karena masyarakat juga harus terlibat untuk menekan penyebaran COVID-19. Kang Maman. Ya, yang pertama saya ingin mengingatkan kata-katanya Noah Harari, penulis buku bestseller Homo Sapiens itu, bahwa yang lebih bahaya daripada pandemi COVID-19 ini adalah kelompok yang selalu menyalahkan orang lain, selalu melihat dari nilai kedengkian dan hanya membuli, tidak berusaha memberikan isu-isu yang lebih konstruktif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat indikator keberhasilan dari beberapa pemimpin di dunia, Jokowi lumayan pada level nilainya 7. Kita jauh mengalahkan Australia, jauh mengalahkan apalagi Denmark dan lain sebagainya. Pada pola ini sebenarnya kita harus bersyukur pemimpin kita tidak seperti yang digambarkan selama ini. Nah yang ketiga, tetapi ini menjadi momentum juga bahwa persoalan siapapun dia presidennya, siapapun dia menterinya, kita menghadapi sebuah birokrasi yang memang dari dulu malas, tidak mau mengupdate data, memvalidasi data. Termasuk juga ini adalah pelajaran juga bagi masyarakat bahwa sungguhnya pemerintah sehebat apapun kalau tidak diikuti partisipasi masyarakat untuk memberikan juga masukan kepada pemerintah, kepada pengambil kebijakan memang sulit. Maka sebenarnya kita bersyukur netizen terus bicara dan sebagainya. Sebenarnya ada hal pelajaran yang sangat belajar dari COVID-19 ini. Masyarakat kita sebenarnya masyarakat yang cepat belajar, tapi juga cepat lupa. Sehingga ketika new normal aja, orang nganggap bahwa new normal itu dia udah normal, padahal bukan.
Nah, termasuk kalau Mas Bayu dengerin betapa di tingkat bawah, tingkat edukasi kita soal COVID-19 lemah. Ada seorang ibu pulang menerima bantuan 600.000 itu, saya tanya, Bu dapat bantuan? Iya Kang Maman, alhamdulillah dari program COVID. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi gitu. Nah, itu kan saking minimnya pengetahuan mereka tentang bahaya COVID-19 ini. Nah, yang terakhir, tentu PKB sekali lagi selalu mendukung program pemerintah dan memberikan kesempatan para menteri untuk terus bekerja, tapi tentu apa yang dikatakan Mas Eriko betul, bahwa kita tidak hanya karena panik COVID-19 lalu mengabaikan konstitusi, mengabaikan regulasi, mengabaikan juga aturan-aturan hukum. Makanya di Komisi 8 kita selalu tanya, misalnya ada berapa klasifikasi orang yang menerima bansos? Misalnya kita tanya lagi, ada berapa orang miskin baru? Tidak hanya skala di desa. Nah, termasuk kita memohon agar Presiden tidak juga diroki oleh orang-orang yang mencari keuntungan dalam ini banyak diduga sih Kang Maman. Ini banyak diduga Kang Maman, Kang Pipin sama Bang Eriko. Jangan-jangan para menteri ini khawatir untuk bisa cepat dan tepat karena ada aturan-aturan yang memang tetap harus ditaati. Daripada nanti kemudian kena kasus korupsi dan lain-lain. Benar begitu? Betul. Dan itu tugasnya DPR, Mas Bayu. Kita ada fungsi pengawasan. Dan kita ingatkan pada mitra-mitra kita bahwa jangan hanya karena kita panik atau dengan gebrakan komunikasi Pak Jokowi, lalu kita tiba-tiba melanggar hukum. Tidak juga. Kita ingin sekali lagi bekerja secara proaktif, sistematis, dan kita ingin masyarakat tetap juga untuk cepat-cepat bisa menyelesaikan. Karena di bawah, alih-alih ngurus COVID-19, mereka berebut untuk mendapatkan akses menerima bansos. Sementara yang harusnya dapat menerima bansos, itu diabaikan. Maka saya bilang kepada Menteri Sosial misalnya, oke, Pak Menteri, Anda harus fokus kepada yang memang punya hak untuk mendapatkan bansos itu. Bukan hanya sekedar rakyat yang bising, noise, tetapi orang yang memang punya hak. Dan kita berkewajiban memberikan yang terbaik agar COVID-19 ini cepat-cepat sirna di negeri. Ya, saya ke Kang Pipin sedikit. Kang Pipin sedikit berkaitan dengan birokrasi ini. Ini nggak mudah memang untuk ditembus. Jadi hal-hal semacam ini mungkin membuat jadi sedikit lambat, tetapi bukan tidak dialirkan bantuan-bantuan tersebut. Kang Pipin? Betul. Saya setuju dengan Kang Maman ya, bahwa yang paling berbahaya dalam bencana adalah yang pihak yang sering menyalahkan pihak yang lain ya. Seperti halnya Pak Jokowi menyalahkan menterinya, Pak Maman juga lebih banyak tadi menyalahkan birokrasi dan masyarakat begitu ya. Tidak introspeksi kira-kira menterinya Pak Maman ini di PKB maksimal atau tidak. Itu dua hal ya, satu hal pertama. Hal yang kedua, Perpu Covid ini kalau kita telisik ya dari awal tuh perdebatannya powerful, dia memberikan semacam tanda petik kekebalan hukum kepada penyelenggara negara dalam menangani Covid. Jadi yang tidak boleh adalah korupsi, tetapi ketika Anda sudah ada payung hukum itu, silakan seharusnya bisa dilakukan koordinasi dengan kepolisian, KPK sudah dilakukan gitu. Seharusnya itu tidak lagi menjadi hambatan begitu. Jadi jangan yang dicari itu excuse, semua adalah berusaha untuk berapologi. Jadi mencari kira-kira apa, lebih banyak mencari kesalahan orang daripada mencari kesalahan sendiri begitu. Ini persoalannya, leadership itu sangat penting bahwa fair. Ketika Pak Jokowi bahwa ini adalah kesalahan anak buah saya berkontribusi dalam kesalahan. Saya meminta maaf kepada warga negara daripada memperlihatkan kejengkelan, berkeluh kesah begitu. Sorry to say, yang masyarakat inginkan adalah pemerintahan yang solutif, memberikan rasa aman, rasa nyaman. Bukan pemerintahan yang berkeluh kesah, marah-marah begitu. Masyarakat sudah marah begitu. Mereka terkena dampaknya yang sangat luar biasa. Kalau pemerintahannya, kepala pemerintahannya bekerja seperti ini, apa yang bisa kita harapkan? Jadi saya kira di sinilah sebagai partai pemerintah, saya kira jangan melulu terus memberikan dukungan, puja-puji kepada apa yang dilakukan oleh presiden, oleh menterinya. Coba introspeksi diri. Jangan sampai masyarakat ini menjadi lebih muak melihat kondisi seperti ini. Jadi ini saya melihat politik cuci tangan, dramaturgi politik sangat luar biasa. Saya kira sudah banyak politisi yang menggunakan panggung untuk marah-marah begitu, seakan-akan dianya itu tidak menjadi bagian dari persoalan. Jadi ditekan bagi kami ada partai oposisi.
Pil Mas pahit Bayu. kritik Ya. itu. Sehat demokrasi itu ketika kami memberikan kritik, menyampaikan aspirasi Baik, masyarakat. Kang Pipin, saya ingin menyampaikan Bayu. juga kepada pemirsa bahwa ini sebenarnya tertutup, tetapi kemudian dipublikasikan karena ada pesan-pesan yang Ya. penting bagi publik. Bang Eriko, Anda ingin menambahkan? Iya, jadi begini Mas Bayu. Boleh tidak? Dalam situasi Seharusnya seperti ini ini, adalah kecelakaan Sabar sebentar, sejarah. Kang Pipin. Saya kasih kesempatan Bang Eriko. Nanti saya kasih lagi waktu kepada Anda. Silakan Bang sebenarnya Eriko. begini, Mas Bayu. Dalam situasi seperti ini, kerjasama bergotong royong dalam skala besar itu sangat penting. Ya. Bahwa yang disampaikan Pak Jokowi kerja itu di saat inilah nyata. Seperti kemarin, kenapa Ketua DPR mengundang BPK? Kan ini mengantisipasi semua hal, kekhawatiran terhadap Ya. misalnya nanti disalahkan secara administrasi, secara aturan dari akuntansi, aturan dari pemeriksaan. Dan di sini kami juga meminta melalui Ketua DPR kemarin agar BPK juga jemput bola. Artinya langsung turun, bukan nanti mengawasinya pada periode mendatang, tetapi pada saat ini supaya apa? Pelaksanaan itu bisa simultan, bisa baik. Nah sebenarnya dalam situasi ini, inilah ditunjukkan namanya kegotong royongan, namanya kebersamaan. Dan itu juga kemarin ditunjukkan oleh kapoksinya Kang Pipin dari PKS. Beliau Ya. sangat mendukung yang hadir dalam acara itu. Makanya tadi saya sampaikan, mungkin Kang Pipin ini harus banyak berkoordinasi, datang ke DPR dengan fraksinya, seperti apa. Karena kalau kami melihat di DPR, ditanya Kang Kiai Maman, bahwa semua berjalan bersama-sama, bahwa ada kritikan, ada masukan, bahkan teguran, kita harus marah, itu harus dilakukan. Kenapa? Fungsi kita di legislatif itu mewakili rakyat, memang menyampaikan keluh kesah rakyat. Tetapi dalam hal ini, bukan kita misalnya hanya menyalahkan, tapi kita mencari solusinya. Dan ini yang kita lakukan, dan kita bergotong royong bersama-sama untuk hal ini. Saya rasa ini yang kita lakukan sekarang. Jadi, mau di luar pemerintahan, di dalam pemerintahan, sah-sah aja. Itu kan bagian dari strategi tahun 2024, masih jauh juga Kang Pipin. Kalau saya sih melihat ini memang Kang Pipin ini paling pas untuk jadi juru bicara ya Kiai Maman ya. Tetapi memang mungkin ya nanti waktunya ada semua kan pasti seperti itu. Ya, Kang Pipin tadi mengatakan Bang Eriko bahwa ketika Pak Jokowi menunjukkan ini adalah pemerintah berkeluh kesah dan atau sebetulnya ini sebuah teguran kepada jajaran internal. Tetapi teguran itu memang dibutuhkan. Anda melihatnya sekali lagi berkaitan dengan apa yang ditampilkan Pak Jokowi ketika rapat paripurna kabinet? Itu cara beliau, Ya. itu cara khas beliau untuk menyampaikan, untuk memberikan motivasi semangat. Seorang pemimpin kan tidak boleh hanya diam-diam saja, tidak boleh hanya misalnya sesuai apa yang dikehendaki oleh masyarakat saja, tidak seperti itu. Tapi kalau memang ada yang perlu dipacu, harus beliau sampaikan, harus beliau tegur. Nah, ternyata kenyataannya Mas Bayu, pada kenyataannya di dalam lapangan dengan hal seperti ini semakin bertambah baik. Karena kami sendiri menerima bahwa sudah jauh berbeda. Contohnya Kementerian Sosial sudah 60,38%. Itu bukannya luar biasa dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi yang sulit ini, dalam situasi birokrasi yang terkadang juga berbeda terhadap pemerintah daerah misalnya dalam menyalurkan bantuan. Tadi seperti saya sampaikan, orang datanya dari pemerintah daerah juga yang menyampaikan. Contoh di DKI saja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke tempat Kiai Maman. Di DKI saja masih bisa terjadi seperti itu. Apakah dalam hal ini kita mau saling menyalahkan? Kan tidak juga kan. Tapi kita tetap harus menegur, tetap harus marah, tetap harus memberikan perbaikan. Makanya kami juga mengingatkan kepada BPS untuk memberikan data yang terbaik. Mumpung ini lagi melakukan sensus. Seperti itu, Mas Bayu. Baik, saya berikan singkat-singkat untuk Kang Pipin dulu untuk penutup dari dialog kita pagi hari ini. Cukup puas Kang Pipin untuk ini karena kami tahu juga PKS selama ini terus bekerja sama untuk Merah Putih di DPR bersama teman-teman yang lain. Kang Pipin. Nah, Jadi kami selalu mendukung kegiatan pemerintah yang pro terhadap penanganan COVID ini. Bagi kami, pidatonya Pak Jokowi adalah kecelakaan sejarah yang seharusnya tidak terjadi dan itu malah membebani rakyat Indonesia. Ya, saya kira keberhasilan pemerintah itu tidak diukur, ya adalah akumulasi day by day kinerja pemerintah. Tiba-tiba 3 bulan kemudian baru 1,6%. Ini pertanyaan besar bagi kita. Nah, menungkul Pak Jokowi, apa yang dikerjakan oleh Bapak? Apakah memang Bapak ini fokus bekerja atau tidak? Jadi ini penting saya kira
Jadi supaya mengkoordinir pemerintahan ini bisa Baik. efektif, tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran. Jadi Ya. bagi kami siap bekerja sama ya untuk penanganan COVID ini. Kita satu merah putih, kami mendukung apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi selama Pak Jokowi betul-betul bisa Ya. memprioritaskan kerjanya untuk rakyat Indonesia. Baik, saya terbatas waktu. Terima kasih Kang Pipin. Saya mungkin penutup dari Kang Maman berkaitan dengan ini, bahwa intinya semuanya kita masih panjang ini menghadapi COVID-19. Kerjasama tampaknya Kang Maman, kita harus melihat ini semua. Iya, termasuk jangan mengklaim atas nama rakyat. Karena rakyat seperti yang diamanatkan oleh partai kami, PKB ataupun PDIP, selalu harus diedukasi tentang pemahaman COVID-19. Jadi tidak bisa misalnya Kang Pipin selalu mengatakan rakyat yang gelisah, marah. Karena bagaimanapun PDIP dan PKB memiliki suara lebih besar daripada PKS. Dan tentu suara kami adalah suara yang jelas berbasis dari daerah-daerah sehingga kami tahu bahwa itu suara konstruktif. Yang kedua, kita ingin mengatakan bahwa partai selalu melakukan upaya komunikasi yang konstruktif kepada Presiden. Saya tidak pernah sebagai pendukung Jokowi dari periode 1-2 di PKB ini, tetapi lihat di DPR, tanya Bang Eriko, kita terus mencecar kementerian ini agar bekerja keras. Saya pernah mengusulkan pada pimpinan kami di Komisi 8 untuk menghentikan rapat dengan mitra kami, karena dia tidak punya sense of COVID-19, termasuk juga kelihatan sekali dia tidak mendukung program-program Presiden. Jadi jangan dianggap bahwa kalaupun kami pendukung Pak Jokowi, kami tidak bisa keras. Ya. Yang terjadi justru sebaliknya. Kadang-kadang PKS keras di luar, tapi di dalamnya kompromi seperti beberapa kasus itu. Terima kasih, Mas Bayu. Baik, terima kasih. Mas Bayu, ya, Mas Bayu. Silakan Bang Terakhir, Eriko. Mas Bayu. Singkat ya, saya terbatas waktu. Yang paling penting saat ini sebenarnya kepada kita semua, kita marilah sharing the pain, burden sharing. Artinya dalam situasi sulit ini kita bersama-sama mengalaminya. Mengenai ini sudah kita lewati bersama-sama. Kita mari, apapun yang kita perjuangkan untuk akan datang, itu soal akan datang. Tetapi saat ini, mari kita bersama-sama mengatasi ini demi untuk kita semua. Bukan ada yang tidak mengalami ini yang tidak sakit dalam situasi. Semua sakit. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami. Saya rasa itu barangkali dari kami, Mas Bayu. Terima kasih. Baik, Bang Eriko Sutarduga terima kasih. Kang Maman Imanul Haq terima kasih. Dan Kang Pipin Sofyan terima kasih. Kita sambung lagi lain waktu. Anda berempat mudah-mudahan sudah bisa hadir di studio Sapa Indonesia. Amin. Selamat pagi.